Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Saya di sini akan menemani untuk beberapa menit ke depan. Kami mahasiswa arsitektur UTY akan memberikan ulasan tentang film dokumenter petani Muter Panguripan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iga Aulia. Saya Diayu Mustikaning Putri. Dan saya Fatwarani Inayah. Dan saya Muhammad Adil Saputra. Untuk mempersingkat waktu, untuk poin pertama akan dijelaskan teman saya. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik. Yang pertama, di sini akan menyampaikan isi dari film dokumenter petani Muter Panguripan. Dalam film tersebut, ada seorang petani yang bernama Pak Ngatenu yang menjadi petani selama 30 tahun. Dalam film tersebut, Pak Ngatenu memilih seorang petani daripada menjadi pedagang atau yang lainnya, yang beliau harus memikirkan ini itu, tetapi kalau menjadi seorang petani, dipikir hanya bertani saja. Pak Ngatenu mengatakan menjadi seorang petani sudah sangat senang dan bahagia hanya dengan melihat hasilnya yang bagus. Pak Ngatenu juga mengatakan bahwa menjadi seorang petani juga tidak usah untuk mencari makan, bisa makan dari hasil panennya sendiri. Hasil panennya sebagian buat cadangan sampai masa panen lain, dan sisanya dijadikan modal untuk bertani pada musim selanjutnya. Pak Ngatenu juga tidak mengeluh jika hasil panennya gagal. Beliau mengatakan, jika gagal panen maka sabar saja, mulai lagi, diperbaiki lagi di musim mendatang, karena semua sudah Tuhan yang harus diterima dan tidak boleh kapok menjadi seorang petani. Sekian isi dari film dokumenter petani Muter Panguripan saya. Terima kasih atas cerita singkatnya. Untuk poin selanjutnya adalah poin tentang nilai-nilai Pancasila. Saya akan menambahkan, mungkin menurut saya dari film tersebut ada nilai Pancasila dari sila pertama, yaitu di mana ketuhanan yang Maha Esa. Dalam setiap beragama kita diajarkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti dalam video tersebut, Pak Ngatenu selalu bersyukur atas apa yang dia dapat di hasil panen dan juga hanya dengan melihat sawahnya yang asri. Kemudian untuk yang kedua, terdapat nilai Pancasila sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan, di mana petani merupakan suatu profesi yang penting dalam bidang pangan, sehingga untuk menjaga keseimbangannya perlu pihak-pihak lain untuk membantu menjaga keseimbangan tersebut, seperti peran pemerintah yang ikut andil dalam menentukan harga pangan, dan juga adanya wadah untuk petani bisa menjual hasil panennya. Kemudian untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Waktu dan tempatnya, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Oke, tujuan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan akan sulit terrealisasi tanpa adanya kebijakan untuk menjadikan desa sebagai fokus sasaran pembangunan berbasis pertanian. Sementara itu, pandemi virus corona telah menyebabkan kesulitan ekonomi, sehingga perlu adanya jaminan kelancaran memproduksi sekaligus mendistribusikan di sektor pertanian ini, agar petani lebih bersemangat berproduksi dan menjauh dari potensi kerawanan pangan yang menghantui. Untuk menghindari kerawanan pangan, yang pertama yaitu mempersiapkan lahan cetak yang sawah baru dalam waktu singkat itu akan sulit terrealisasi, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan lahan yang ada untuk diperkuat dengan kesiapan logistik untuk produksi seperti bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya. Yang kedua, yaitu menyelamatkan harga di tingkat produsen dengan cara menyerap hasil produksi pertanian. Pemerintah melalui badan usaha milik negara bisa bekerja sama dengan badan usaha milik desa, sekaligus mobilisasi usaha rintisan berbasis teknologi digital di bidang pertanian. Kerjasama ini dapat menggerakkan ekonomi desa, mempertahankan sirkulasi ekonomi di tingkat desa.
Terima kasih. Untuk yang poin ketiga. Terima kasih atas ulasannya. Kemudian untuk selanjutnya dari poin keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk bagian poin keempat. Pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan juga minat anak muda milenial bekerja di sektor pertanian semakin berkurang. Namun ada beberapa atau satu solusi yang akan kami tawarkan untuk menjaga pertanian di Indonesia di masa depan, yang mana terdapat yaitu teknologi modern yang mana dari metode agrikultur adalah cabang dari anak perusahaan milik Mediatrek ini mengembangkan sistem manajemen pertanian. Hasilnya adalah analisis komprehensif didasarkan analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ada 3 yang dimiliki oleh dan juga si agrikultur untuk mengelola pertanian dan menangani permasalahan yang seringkali muncul di bidang pertanian. Produk-produk tersebut adalah crop accurate, sistem pemandu kegiatan petani untuk mengatur penanaman benih, pemupukan, dan juga penggunaan obat untuk produk tani dan sebagainya. Ada juga AgriTrack yang berbentuk mobile application untuk membantu supply dan pertanian dari petani ke distributor dilanjutkan ke pasar hingga akhirnya sampai di pembeli akhir. Dan untuk kelebihan dari teknologi untuk pertanian adalah yang mana pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang mana menjadikan lebih efektif dan juga efisien. Dan untuk kesimpulan dari hasil yang nanti jadi dari metode yang kami tawarkan tadi akan lebih memberikan dampak yang lebih baik bagi sektor pertanian di Indonesia dan jika ini diterapkan. Selain itu, kemajuan teknologi di sektor pertanian bisa menumbuhkan minat juga terhadap anak-anak muda karena pekerjaan yang semakin praktis dan juga sederhana, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Dari poin. Terima kasih atas saran dari Aidil, sangat menginspirasi. Semoga saran dari kelompok kami bisa terrealisasikan. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.